Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan kami Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami bawa rindu kami Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku
sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bawalah persembahan yang terbaik di hadapannya pagi hari ini. Sebab sungguh terlalu banyak dan selalu begitu besar kasih setia dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengasihinya, terlebih dahulu Dia yang mengasihi setiap kita. Sebelum kita mempersembahkan yang terbaik, terlebih dahulu Tuhan Yesus sudah mempersembahkan nyawanya buat setiap kita. Ia rela menderita buat setiap kita. Dia rela dicaci maki buat setiap kita. Mari pagi hari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tinggi-tinggi. Katakan dari dasar hatimu paling dalam, ini persembahan kami Tuhan yang terbaik bagimu. Ini rasa syukur kami Tuhan di hadapanmu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Ini persembahan kami Tuhan. Terimalah setiap rasa syukur kami Tuhan. Terimalah mazmur kami Tuhan. Korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Bapa Surgawi, kami memuji kebesaran-Mu sebab Tuhan baik, besar, setia Tuhan sekarang dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk datang memuji, memuliakan Tuhan, bahkan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara melalui hamba-Mu, apa menjadi isi hati Tuhan, Engkau nyatakan ketika kami datang berseru kepadamu Tuhan. Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Berkati Song Leader Singers,
para pemain musik, penerima tamu, petugas yang lainnya, semua yang ambil bagian malam hari ini khususnya MIT, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada prinsipnya kita semua senang kalau kita diberkati oleh Tuhan. Ya, semua kita, bahkan firman Tuhan mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Ya, mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, kita dipanggil untuk diberkati, itu janji Tuhan. Ya, berkat apa? Di dalam ayat yang ke-10 tadi kita baca, ada berkat hidup dan hari-hari baik. Barang siapa ingin menikmati atau melihat, ya, dikatakan ya, hari-hari baik, maka ia harus menjaga lidahnya dari perkara yang jahat. Ya, artinya saudara, ada berkat yang disediakan, ya, kalau kita belajar untuk apa? Mentaati Tuhan. Hidup kita benar, kita diberkati Tuhan, ya. Dikatakan hidup dan hari-hari baik adalah berkat yang Tuhan sediakan. Ayat 12, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ada berkat pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita, anak-anaknya. Ya, kita memuji kebesaran Tuhan sebab berkat yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Dan sampai hari ini Tuhan pelihara, Tuhan menjaga kita. Nah saudara, pertanyaannya ialah sebetulnya apa tujuan Tuhan memberkati kita? Apa tujuan Tuhan memberkati kita? Ya, yang pertama saudara, kita belajar bahwa berkat adalah bukti pemeliharaan Bapa Surgawi kepada kita anak-anaknya. Ya, kalau kita sampai hari ini diberkati Tuhan, ya, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Bahwa kita memiliki Bapa Surgawi yang sangat baik, yang mengasihi kita, yang tahu apa yang kita perlukan. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-11, ya. Kitab Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13, ya. Mari kita membaca Lukas 11 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, Tuhan memberkati anak-anaknya. Ya, kalau anak-anaknya datang kepada Tuhan meminta, maka dikatakan orang yang meminta akan diberikan kepadanya.
Kalau anak-anaknya datang dan mencari, berusaha, maka firman Tuhan berkata, kamu akan mendapat. Kalau dia mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan baginya. Ya, ini janji Tuhan buat kita anak-anak Tuhan. Ya, jadi saudara, apapun yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita bisa datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Ya, kita bisa berusaha, mencari, bekerja, pasti Tuhan bukakan jalan. Kalau nampaknya ada pintu-pintu yang tertutup, ketuklah, minta belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, maka pintu itu dibukakan bagi kita. Ya, karena janji Tuhan, setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ya, Bapa mana dikatakan ya, yang jika anaknya minta ikan memberikan ular. Ya, jika anaknya minta telur memberikan kalajengking. Jadi kalau kita manusia saja yang kadang punya hati yang jahat, kadang masih bisa marah, bisa membenci, dengki, iri hati, tahu memberi apa yang baik buat anak kita, terlebih lagi Bapa di surga. Jadi saudara, ya, Tuhan memberkati kita, itu adalah bukti bagaimana Bapa surgawi memelihara kehidupan kita. Ya, saudara, yang kedua, apa tujuan berkat Tuhan buat kita? Tujuan yang kedua ialah berkat harusnya menjadikan kita semakin mengasihi Tuhan. Sekali lagi ya, berkat yang Tuhan berikan harusnya menjadikan kita semakin mengasihi Tuhan. Ya, bukan semakin jauh dari Tuhan. Mari kita baca di dalam Amsal 62 ayat yang ke-10. Ya. Oh, salah ini ya, bukan Amsal kayaknya ya. Mazmur, minta maaf ya. Mazmur 62. Ya. Saya belum perbaiki ini. Mazmur 62. Coba kita lihat. Ya, Mazmur betul ya, Mazmur 62 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau di betul ya, ayat yang ke-10 ya. Kalau di Alkitab kita ayat yang ke-11. Ya. Kalau di Alkitab kita ayat yang ke-11, kalau di BW ayat yang ke-10 ya. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Ya. Jadi kalau harta kita semakin banyak, firman Tuhan berkata, jangan hati kita melekat kepada harta kekayaan. Ya. Jangan percaya kepada pemerasan atau menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Itu semua cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu dosa, saudara. Ya. Maka nanti harta atau uang yang kita dapat dari dosa itu, perampasan atau pemerasan, nggak akan menjadi berkat buat kita. Ya. Jangan harta itu menjadi tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Harusnya ya, jika kita diberkati dengan berkat-berkat jasmani, ya, kita harus menjadi lebih dekat dengan Tuhan, bukan lebih jauh. Karena itu jika harta semakin banyak, jangan hati kita melekat kepada harta kekayaan itu, saudara. Ya, saya sedih ada anak-anak Tuhan yang waktu mereka sulit susah, rajin datang mencari Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka sudah diberkati Tuhan, hari Minggu sudah tidak lagi pergi ibadah tapi pergi ngelencer. Ya, akhir tahun mestinya datang tutup tahun di gereja, malah ke luar negeri misalkan, saudara. Ya, jam-jam doa tidak lagi datang berdoa, tapi sibuk di kafe atau jalan-jalan ke mall. Ya, sayang saudara.
Kalau seperti itu, harta itu, kekayaan itu, berkat itu menjadi batu sandungan dia kepada Tuhan. Harusnya ketika kita diberkati Tuhan, harusnya kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, mari belajar dari Paulus di dalam Filipi pasal 4. Mari kita baca ya, kitab Filipi pasal yang keempat. Ya, pengalaman Paulus dengan Tuhan. Ya, ayat yang ke-12 Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus berkata tidak ada hal yang rahasia bagi dia. Entah dia diberkati atau tidak diberkati, semuanya adalah hal yang biasa. Paulus tidak menganggap kalau dia diberkati itu sesuatu yang luar biasa dan dia lupa diri, lupa Tuhan. Atau sebaliknya ketika dia dalam keadaan belum diberkati Tuhan, dia tidak merasa ini sebagai hukuman atau kegagalan, ya, sehingga dia bersedih hati atau meninggalkan Tuhan. Ya, tetapi Paulus berkata, ya, dalam segala hal, entah itu dalam kelimpahan atau kekurangan, ya, dia bisa cakap menanggungnya. Buat dia itu hal yang biasa. Yang penting bagi Paulus ialah ayat yang ke-13, segala perkara, entah itu kelimpahan atau kekurangan, diberkati atau belum diberkati. Dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Yang terpenting ialah kekuatan. Ketika diberkati, dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ya, dia mengandalkan kekuatan Tuhan sehingga tidak lupa diri ketika diberkati. Ketika sebaliknya, dia dalam keadaan sulit misalnya, kekurangan, ya, dia juga tidak merasa itu sebagai sesuatu hukuman atau kegagalan. Ya, tetapi sebaliknya, dia mendapatkan kekuatan sehingga dia bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Saudara, ketika kita diberkati harusnya kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita lebih kuat kepada Tuhan. Ya, harusnya demikian saudara. Berkat itu saudara tidak boleh menjadi penentu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau ada diberkati saya dekat sama Tuhan. Kalau enggak diberkati saya tidak dekat dengan Tuhan. Justru semakin kita diberkati harusnya kita terus semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Berkat seharusnya membawa kita semakin mengasihi Tuhan. Ya, harusnya ya, sekali lagi ya, berkat itu harusnya membawa kita semakin mengasihi Tuhan. Contohnya jemaat Filipi, kita baca ya dari ayat yang ke-10. Paulus menuliskan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jemaat Filipi ini bukan jemaat yang kaya, bukan. Ini jemaat yang kalau kita baca ya di dalam Korintus dikatakan ini jemaat yang sebetulnya ya dicobai dengan berbagai pencobaan. Tetapi di dalam penderitaan itu mereka tetap mengasihi Tuhan. Mereka tetap peduli kepada pekerjaan Tuhan. Ya. Mereka mengumpulkan dana dan mendukung pekerjaan Tuhan. Luar biasa saudara. Ya. Ayat 11, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Jadi saudara, jemaat Tuhan di Filipi itu suka memberi kepada Tuhan. Ya. Mereka diberkati, tidak banyak berkat itu tapi dengan berkat itu ya, mereka semakin mengasihi Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, yang terakhir saudara, kita mau belajar bahwa berkat harusnya dipakai untuk melayani Tuhan. Yaitu apa? Menjadi berkat.
Ya, di dalam 1 Petrus tadi, 1 Petrus 3 dikatakan, karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu apa? Kamu diberkati supaya kamu menjadi berkat. Ya, dalam Filipi 4 misalnya ayat 14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu jemaat Filipi, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jemaat Filipi bukan jemaat yang kaya, tetapi mereka peduli kepada hamba Tuhan. Mereka peduli kepada pekerjaan Tuhan. Ya, mereka tahu bahwa Paulus sedang bergumul dalam memberitakan Injil. Dan mereka punya hati untuk mendukung. Mereka mengasihi Tuhan, mengasihi hamba Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Ayat 15, kamu sendiri juga tahu hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jemaat Filipi bukan jemaat yang kaya, tapi mereka punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Ya, dan mereka mendukung pelayanan Paulus dan hasilnya ialah mereka sendiri diberkati oleh Tuhan. Jadi mereka diberkati untuk memberkati hamba Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan. Dan kemudian mereka sendiri juga diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat di sini, sebab itu dikatakan apa? Ya, yang kuutamakan kata Paulus, bukan pemberian itu, tetapi buahnya, hasilnya, akibatnya, dampaknya. Dari pemberian itu memperbesar keuntungan jemaat. Ya, luar biasa. Dan ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dukungan itu membawa keuntungan untuk jemaat sendiri. Ada buah yang semakin memperbesar keuntungan. Dan dukungan itu atau persembahan pemberian itu, ya, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ayat 18. Ya. Jadi apa yang mereka bawa kepada Tuhan itu jadi satu persembahan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ya, suatu korban yang disukai Tuhan. Saudara, korban itu ya, kalau mertua saya, pendeta almarhum Cornelis Tumbel, dia seorang yang sangat senior dan cinta Tuhan. Dia berkata kalau korban itu harus ada yang disembelih, dipotong, sakit dia bilang. Ya, korban buat Tuhan itu memang sakit. Tetapi itu sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Nah saudara, saya mau mengajarkan sedikit saudara. Belakangan ini banyak orang bicara tentang perpuluhan. Ya, kita kasih nggak ya perpuluhan? Ya, banyak yang ribut di YouTube, di TikTok bahwa kita nggak boleh atau nggak perlu kasih perpuluhan. Saudara, sebetulnya memang di Alkitab Perjanjian Lama orang Israel disuruh memberi perpuluhan. Yang terima perpuluhan itu para imam dan orang Lewi. Perpuluhannya sekitar 20% lebih, saudara. Ya. Nah, di Perjanjian Baru kita memang tidak pernah diajarkan harus memberi perpuluhan. Ya. Di Perjanjian Baru kita tidak pernah diajarkan bahwa 10% milik kita itu milik Tuhan. Ya. Tetapi di Perjanjian Baru kita diajarkan bahwa 100% milik kita itu milik Tuhan. 100% harta kita milik Tuhan, 100% hidup kita milik Tuhan. Ya. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang harum, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna.
Ya, hidup kita ini milik Tuhan. Ya, harta kita ini milik Tuhan. Ya, tapi nggak usahlah bilang kita mempersembahkan 100% harta kita kepada Tuhan. 10% aja lah. Ya, pajak aja kita makan, bayar pajak 10%. Bahkan sekarang pajak rumah makan lebih 11%, 15%. Kita bayar, kita nggak ngomel-ngomel. Kita bayar pajak kepada pemerintah, kita nggak ngomel-ngomel, saudara. Sekarang nggak usah bilang lah 100% hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, nggak usah lah. 10% aja. Bisa nggak? Jadi 10% itu sebetulnya standar terendah. Mempersembahkan, bawa persembahan kepada Tuhan. Ya, ada yang berkata, kok kasih 10%? Nggak ada, nggak boleh 10%. Saya bilang setuju, harusnya nggak 10%. Lebih dari 10%. Ya, bawa persembahan kepada Tuhan lebih daripada 10%. Ya. Karena apa? Karena memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Itu membuat kita sadar bahwa apa? Bahwa semua yang kita punya ini dari Tuhan. Semua yang kita punya ini milik Tuhan. Ya. Jadi 10% aja lah. Bahkan lebih harusnya kita bawa kepada Tuhan. Sudah setia belum? Ya. Ada orang ribut kasih perpuluhan kok ribut. Ya artinya apa? Enggak setuju. Kadang-kadang saya merasa kok begitu ya. Kamu makan di rumah makan 15%, kamu bayar enggak ngomel. Kok kasih buat Tuhan? Rasanya berat. Ya. Saudara, bawa persembahan itu. Bahkan dikatakan di sini korban. Loh, korban. Lebih lagi berikan buat pekerjaan Tuhan. Ya, maka janji Tuhan, ya, dikatakan dampak dari persembahan itu ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan Allah berjanji akan memenuhi segala keperluan kita. Tapi jangan lupa ada ayat sebelumnya, yaitu apa? Bawa persembahan, berkorban buat Tuhan. Kita nggak pernah memberi buat pekerjaan Tuhan, baru kita terus minta Tuhan memberkati kita. Ya, nggak cocok itu, saudara. Ya, tapi kalau kita sudah belajar memberi buat Tuhan, setia memberi perpuluhan, setia berkorban. Perpuluhan dan korban beda ya saudara ya. Korban. Sudah kasih perpuluhan, lalu misalnya ada kegiatan gereja, ada pembangunan, korban lagi buat Tuhan. Ya, maka saudara, ayat ini bisa kita klaim. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Baru saudara kita bisa berkata seperti apa yang dituliskan Paulus. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Gitu saudara. Kalau kita nggak pernah korban, nggak pernah kasih perpuluhan, ya sama Tuhan hitung-hitungan. Loh kok kita minta diberkati Tuhan. Ingat ya, apa yang kamu tabur, kamu tuai. Kamu menabur sedikit, kamu menuai sedikit. Kamu menabur banyak, kamu menuai banyak. Kamu tidak menabur, kamu tidak menuai. Berkat yang terakhir saudara, ialah apa? Di dalam dampak yang terakhir dari persembahan itu, jaminan dari Tuhan ialah di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan, Allah dipermuliakan. Ya, ayat 20, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara, dalam hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan melalui apa yang kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan pakai saudara harta kekayaan itu untuk memperluas kerajaan surga. Dan semakin banyak orang diselamatkan, semakin banyak orang memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya belajar bahwa semua harta kekayaan di dunia ini satu hari akan kita tinggalkan. Tidak ada saudara yang kita bawa, ya, kecuali apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari ya kita semua rindu diberkati Tuhan. Kita semua ingin diberkati. Pertanyaannya, kalau sudah diberkati, ya terus apa? Apakah berkat itu hanya kita habiskan untuk diri kita sendiri, kedagingan kita atau duniawi, apalagi untuk dosa? Atau sebaliknya, kita diberkati supaya dengan berkat itu saudara, kita lebih percaya Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita boleh menjadi berkat saudara. Ya, memberkati, mendukung pelayanan. Dengan berkat itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Sehingga dalam hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami memuji kebesaran-Mu sebab Tuhan baik, besar setia Tuhan sekarang dan sampai selamanya. Ya Tuhan, ajar kami supaya dalam hidup kami menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan. Kami menyadari bahwa berkat itu berasal dari Tuhan dan kami mengembalikannya kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Ajar jemaat Tuhan untuk belajar setia, membawa perpuluhannya kepada Tuhan. Bahwa semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena berkat itu dipakai untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu berhenti berbicara, kiranya Roh-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, ialah semua Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sikap pada ramaya, kia rama sikap pada ramaya, kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.